Salam keluarga damai yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Samas hari Senin 20 April 2026 ini. Kita akan merenungkan dari Lukas 24 ayat 29b sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur atas kesempatan untuk berdiam sejenak di tengah-tengah kesibukan dunia yang seringkali membuat hati kami resah dan kehilangan arah. Kami mengundang kehadiran-Mu ya Tuhan. Sebagaimana dua murid di jalan Emmaus mengundang-Mu masuk ke dalam rumah mereka. Berjalanlah di samping kami, singkapkanlah selubung yang menutupi mata batin kami, dan berbicaralah melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu melembutkan hati kami, agar kami siap dibasuh dan dipulihkan. Biarlah melalui renungan ini kami tidak hanya mendengar informasi, tetapi mengalami perjumpaan pribadi yang mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka hati kami. Amin. Keluarga damai yang terkasih, di tengah dinamika zaman yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, kita sering menyaksikan wajah-wajah yang bingung, kondisi ekonomi yang menghimpit, tekanan sosial yang kian tajam, serta situasi politik yang seringkali membingungkan kita semua. Ini semua telah melahirkan pandemi apatisme. Banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas. Harapan seolah-olah menjadi barang yang mewah. Rasa lelah membuat individu menjadi pasif, skeptis, dan akhirnya memilih untuk menyerah pada situasi atau keadaan. Persis seperti dua murid yang sedang menuju Emmaus. Mereka bingung dan meninggalkan Yerusalem. Bersyukurlah kalau segera terjadi perubahan. Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk menghampiri dan berjalan bersama mereka. Meskipun dalam keterpurukan dan gagal mengenalinya, Dia hadir bersama mereka melalui pendampingan dan penjelasan firman yang mendalam. Perubahan dua murid ada pada momen saat mereka mengundang Tuhan Yesus untuk bisa datang dan mampir ke rumah mereka. Mereka berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami." Mereka membuka ruang bagi Tuhan Yesus untuk masuk lebih dalam ke ruang privat mereka. Proses ini mencapai puncaknya dalam persekutuan di meja makan. Ada sebuah momen intim antara Tuhan Yesus dengan mereka. Dan saat roti dipecahkan, terjadilah trigger spiritual. Mata yang tadinya tertutup oleh kabut duka, tiba-tiba terbuka lebar melalui kesadaran baru akan kehadiran Tuhan Yesus. Momen di Emmaus ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan spiritual bukan sekedar soal keinginan atau motivasi psikologis, melainkan hasil dari perjumpaan pribadi dengan Sang Firman itu sendiri.
Saat mata mereka terbuka, mereka tidak lagi melihat masalah sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Hati yang tadinya dingin dan beku karena putus asa, seketika itu juga menjadi terbuka dan berkobar-kobar. Karena api kebenaran yang menerangi akal budi mereka. Ini adalah proses dari ketidaktahuan menuju pengenalan, dari keputusasaan menuju sebuah keyakinan yang menyala. Bertemu dan mengundang Tuhan Yesus saat kita merasa lost atau merasa tersesat adalah sebuah kebutuhan fundamental. Hidup tanpa kepemimpinan spiritual seibaratnya seperti kapal tanpa kompas di tengah-tengah badai. Kita hanya akan terombang-ambing oleh opini dunia. Nilai utama dari kisah ini adalah perlunya kepekaan batin kita untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang berjalan di samping kita. Bahkan saat kita merasa paling sendirian pun, mengundang Tuhan Yesus ke rumah hati kita berarti memberikan izin baginya untuk memulihkan visi pribadi kita yang kabur dan menyalakan kembali gairah hidup yang telah padam. Seperti halnya kisah nyata dari kebangkitan spiritual tercermin dalam hidup Howard Schultz, pendiri Starbucks. Tumbuh dalam kemiskinan dan sempat ditolak oleh 217 investor saat merintis visinya. Schultz mencapai titik terendahnya ketika ia harus keluar dari perusahaan yang dia besarkan. Namun saat Starbucks hampir bangkrut dan kehilangan jiwanya pada tahun 2008, ia memutuskan untuk kembali. Dengan resiliensi yang tinggi, ia tidak hanya memperbaiki angka finansial, tetapi membasuh kembali nilai-nilai dasar perusahaan dengan melatih ulang ribuan karyawannya. Ia membuktikan bahwa kegagalan hanyalah sebuah jeda untuk menemukan kembali esensi dan semangat yang lebih kuat untuk bangkit dan menang. Pada akhirnya, semangat yang telah berkobar tidak boleh dipadamkan atau disimpan sendiri. Kedua murid Emmaus itu segera berbalik. Saya akan menjelaskan ulang bahwa kedua murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus itu segera berbalik ke Yerusalem untuk berbagi berita sukacita. Kita pun dipanggil untuk membagikan pengalaman kita masing-masing tentang perjumpaan di Emmaus kita kepada orang lain, versi pengalaman pribadi kita masing-masing. Dengan berbagai cerita tentang bagaimana Tuhan memulihkan kita, kita sedang menanam benih pengharapan atau hope bagi mereka yang masih berjalan dalam kebingungan. Satu kesaksian tentang hati yang berkobar dapat memicu api semangat bagi ribuan orang lainnya yang hampir menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih telah berjalan bersama kami. Engkau meluangkan waktu untuk menghampiri kami dan bersama-sama dengan kami untuk kembali membakar semangat kami yang mungkin sudah mulai padam.
Melalui firman-Mu ini, kami diingatkan kembali akan kehadiran-Mu. Kami bersyukur atas mata yang kini dibukakan untuk melihat harapan di tengah tantangan. Utuslah kami sekarang untuk melangkah dengan hati yang berkorban, membawa terang dan ketangguhan bagi sesama kami ini. Biarlah api pengharapan itu terus menyala dalam setiap karya dan pelayanan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.